Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas kembali inovasi hipotenusa. Kali ini kita menggunakan dual core ya. Contoh pertandingan dengan menggunakan dual core. Jadi core-nya itu ada dua ya. Jadi kita di sini menggunakan double retribution gitu ya. Ini sangat dianjurkan sekali bagi tim pro player Indonesia ya untuk melawan Filipina terutama ya di M4 nanti. Sementara hero core musuh itu Gusion ya, yang terkenal OP atau overpower gitu. Di sini kita lihat emang sangat sulit gitu melawan. Dari segi draft pun ini nggak main-main ya, tier mythic itu bisa jadi ada yang mythical glory di musuh ya. Kita percepat. Perlu diperhatikan ya, kalau misalnya kita menggunakan double hyper seperti ini, ada Vane dan salah satu hero nya ini kayak Argus ini, pilih Argus. Kenapa jangan Balmond gitu ya, karena hero Argus ini bisa sambil ngepush turret dengan cepat gitu dan tidak tergantung buff gitu. Sementara dulu Onyx kalau tidak salah ya menggunakan double hyper atau dual retribution itu, satu hero nya Vane, yang satu lagi hero nya itu malah Balmond ya. Jadi dua-duanya nggak bisa untuk hero yang bisa nge-push turret gitu. Jadi metodenya salah gitu. Sehingga itu kejadian di season 8 kalau nggak salah ya. Ya di season 8 itu turret musuhnya masih utuh, sementara Onyx-nya sendiri yang menggunakan dual core itu turretnya udah gundul semua sampai inner turret ya, dan akhirnya kalah telak. Nah itulah salahnya di situ. Jadi kalau double hyper atau dual core itu salah satu hero core-nya itu yang bisa mempush turret seperti Argus, atau mungkin teman-teman ada yang mau pilih hero lain seperti Sun atau seperti Masha, atau mungkin dari marksman-nya bisa pilih itu ya, Popol and Pupa ya. Ya di sini kita jangan lupa fokus tengah, musuh buff. Ya di sini kita fokus tengah aja karena untuk team fight ada Vane ya. Kenapa kita harus fokus tengah? Karena kita harus mempusatkan serangan di garis hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Hipotenusa adalah garis yang menghubungkan dua base, antara base kita dan base lawan dengan jarak yang terdekat gitu ya. Ya di sini kita got nggak begitu jauh ya, makanya teori kalau misalnya pakai dual hyper itu bakal ketinggalan segalanya. Enggak juga ya, tergantung tekniknya loh. Emang point kill pas mungkin kalah ya, yang kita hadapi core-nya cukup sulit ya. Di sini dari segi level memang ya jauh ya, tapi belum tentu itu pertanda kekalahan ya. Nah, dari sini turret kita unggul, dua turret. Berbeda dengan gameplay Onyx ya, yang notabene profesional, tapi ternyata turret musuh masih utuh, sementara turretnya sudah gundul semua pada menit-menit seperti ini. Sangat berbeda gitu. Mungkin nanti bisa cross check aja ya di season 8 kalau itu nggak salah itu. Nah, di sini kita ada mistake sedikit. God, ternyata di sini kita masih unggul juga ya, sekalipun point kill kalah. Dual hyper itu tidak melulu kita God kalah ya, tergantung tekniknya, penguasaan makronya juga. Sini kita masih unggul turret ya, kita makro lebih bebas. Nah, lebih bebas mengeksekusi, cuman kita lot kalah, nggak bisa untuk kontes lot ya, karena hero power musuh itu lebih kuat kan. Semuanya ada Moskov ini, kalau secara logika dari segi draft kita udah kalah ini sebenarnya.
bisa mereka ini end gitu, bisa di comeback. Belum ada Eudora lagi, hero stun. Fanny aja bisa di stun sama Eudora. Ini pick Fanny di first pick itu salah sebenarnya ya. Oleh karena itu kita harus fokus gimana caranya mempush turret saat yang lain terpedaya dengan war ya. Di sini turret udah mulai tersusul, bot nggak beda jauh, point kill tidak beda jauh. Ya, kondisi seperti ini tak akan pernah dijumpai ya kalau kita tidak menggunakan inovasi hipotenusa. Karena itu harus fokus tengah, kita eksekusi tengah. Base sudah tersentuh. Nah, kalau base sudah tersentuh sekali, maka gimana caranya untuk segera eksekusi ke depannya supaya tidak terjadi comeback yang menyayat hati gitu ya. Nah, kita lihat ini item kita udah mulai sakit juga ya. Nah, mereka udah sibuk war ini, saatnya untuk end ini ya, end. Nah, demikian inovasi hipotenusa kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi